Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul biaya varian kunci untuk membuat keputusan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zinia Fiska Suning Tias, NIM 022, dan teman saya Puspita Nanda, NIM 036, dan Ulfa Firlia NIM 362. Yang pertama ada konsep biaya untuk pengambilan keputusan. A. Biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang langsung berhubungan dengan proses produksi, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Biaya langsung dan biaya tidak langsung merupakan biaya akuntansi yang berbeda dengan perhitungan biaya ekonomi, yaitu fixed cost dan variable cost. B. Biaya di masa lalu. Perusahaan sering melakukan pembelian produk seperti bahan baku atau barang inventory lainnya di masa lalu, sedangkan penggunaan di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Akuntan dan ekonom sepakat bahwa untuk keperluan pengambilan keputusan konsep biaya yang harus digunakan bukanlah biaya yang dikeluarkan di masa lalu. Yang C. Analisis biaya incremental. Yang pertama ada incremental cost. Incremental cost adalah biaya-biaya yang akan ditambahkan apabila suatu alternatif keputusan telah dipilih dan dilaksanakan. Yang kedua, relevan dan irrelevant cost. Relevant cost dalam suatu pengambilan keputusan adalah biaya-biaya yang ditambahkan sebagai akibat dari dipertimbangkannya suatu keputusan. Jadi, relevant cost adalah incremental cost, sedangkan irrelevant cost adalah biaya-biaya yang timbul akan tetapi tidak ada kaitannya dengan keputusan yang diambil. Yang ketiga ada kategori incremental cost. D. Analisis kontribusi. Yang pertama ada incremental revenue, adalah pendapatan yang diperoleh akibat dipilihnya suatu keputusan. Yang kedua ada kontribusi dari suatu keputusan adalah incremental revenue dikurangi incremental cost dari keputusan tersebut. Jadi dalam suatu pengambilan keputusan, kontribusi yang positif dan terbesar harus dipilih. Yang kedua ada penambahan dan pengurangan lini produk dan segmen lain. Mengurangi lini produk atau segmen perusahaan menjadi bagian sulit yang harus dihadapi oleh manajer. Dalam keputusan seperti ini, beberapa faktor kuantitatif dan kualitatif harus dipertimbangkan. Pada akhirnya, keputusan final untuk menambah atau mengurangi segmen perusahaan terutama akan bergantung pada dampak keputusan tersebut pada laba bersih operasi. Beberapa manajer biasanya melakukan berbagai cara untuk melakukan pengambilan keputusan dengan membandingkan lini yang satu dengan lini yang lainnya yang mereka lihat dari sisi keuntungan laba rugi perusahaan dan aspek-aspek lainnya. Keputusan untuk memproduksi sendiri dari komponen fabrikasi secara internal atau membeli dari supplier disebut keputusan untuk membuat atau dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Nanda PhD akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu keputusan membuat atau membeli produk. Keputusan membeli atau membuat sendiri dihadapi oleh manajemen, terutama dalam perusahaan yang produknya terdiri dari berbagai komponen dan yang memproduksi berbagai jenis produk. Tidak selamanya komponen yang membentuk suatu produk harus diproduksi sendiri oleh perusahaan. Jika memang pemasok oleh luar dapat memasok komponen tersebut dengan harga yang lebih murah daripada biaya untuk memproduksi sendiri komponen tersebut. Oleh karena itu, salah satu
pemicu timbulnya pertimbangan untuk membeli atau memproduksi sendiri adalah penawaran harga dari pemasok luar untuk suatu komponen produk yang berada di bawah biaya produksi sendiri komponen tersebut. Ada beberapa keputusan membeli atau membuat sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya memproduksi sendiri produknya, kemudian mempertimbangkan akan membeli produk tersebut dari pemasok luar. Yang kedua, keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya membeli produk tertentu dari pemasok luar, kemudian mempertimbangkan untuk memproduksi sendiri produk tersebut. Keputusan membeli atau membuat sendiri tipe pertama umumnya merupakan keputusan manajemen jangka pendek yang tidak menyangkut investasi jangka panjang. Dua kemungkinan yang dihadapi oleh manajemen dalam pengambilan keputusan ini yaitu: satu, fasilitas yang digunakan untuk memproduksi tidak dapat dimanfaatkan jika produk dihentikan produknya karena manajemen memilih alternatif membeli dari luar. Yang kedua, fasilitas yang digunakan untuk memproduksi dapat dimanfaatkan untuk usaha lain yang mendatangkan laba jika produk dihentikan produksinya karena manajemen memilih alternatif membeli dari luar. Selanjutnya, pengertian biaya peluang. Biaya peluang adalah konsep ekonomi dari manfaat potensial yang memberikan perusahaan dengan mengambil tindakan alternatif. Ini adalah manfaat potensial yang bisa Anda terima jika Anda telah mengambil tindakan A daripada tindakan. Setiap transaksi dan strategi bisnis memiliki manfaat yang saling berkaitan, tetapi bisnis harus memilih tindakan tertentu. Dengan memilih satu alternatif, perusahaan akan kehilangan manfaat dari alternatif lain. Dengan kata lain, biaya ini bukanlah biaya fisik sama sekali. Itu adalah biaya teoretis atas peluang yang akan didapatkan ke depannya. 1. Fungsi biaya peluang dalam bisnis. Biaya peluang adalah konsep yang berguna yang membantu organisasi atau bisnis untuk menilai tidak hanya apa yang mereka peroleh dengan mengambil keputusan tertentu, tetapi juga untuk memfleksikan apa yang hilang karena tidak memilih tindakan yang berbeda ketika kelangkaan sumber daya memaksa kita untuk memilih suatu tindakan. Yang kedua, biaya peluang bukan jenis biaya yang biasanya ditangkap dalam sistem akuntansi seperti biaya penggajian dan biaya overhead. Karena itu dapat memaksa organisasi untuk melihat gambaran yang lebih besar ketika mengevaluasi keputusan bisnis. Ya, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Ulfa. Peluang. Biaya peluang adalah konsep ekonomi dari manfaat potensial yang memberikan perusahaan dengan mengambil tindakan alternatif. Ini adalah manfaat potensial yang bisa Anda terima jika Anda telah mengambil tindakan A daripada tindakan. Setiap transaksi dan strategi bisnis memiliki manfaat yang saling berkaitan, tetapi bisnis harus memilih tindakan tertentu. Dengan memilih satu alternatif, perusahaan akan kehilangan manfaat dari alternatif lain. Dengan kata lain, biaya ini bukanlah biaya fisik sama sekali. Itu adalah biaya teoretis atas peluang yang akan didapatkan ke depannya. 1. Fungsi biaya peluang dalam bisnis. Biaya peluang adalah konsep yang berguna yang membantu organisasi atau bisnis untuk menilai tidak hanya apa yang mereka peroleh dengan mengambil keputusan tertentu, tetapi juga untuk memfleksikan apa yang hilang karena tidak memilih tindakan yang berbeda ketika kelangkaan sumber daya memaksa kita untuk memilih suatu tindakan. Yang kedua, biaya peluang bukan jenis biaya yang biasanya ditangkap dalam sistem akuntansi seperti biaya penggajian dan biaya overhead. Karena itu dapat memaksa organisasi untuk melihat gambaran yang lebih besar ketika mengevaluasi keputusan bisnis. Ya, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Ulfa. Selanjutnya, sumber daya terbatas. Sumber daya terbatas disebut juga kelangkaan. Kelangkaan adalah di mana kita tidak mampu memuaskan keinginan manusia. Kelangkaan terjadi saat jumlah kebutuhan lebih besar daripada alat pemuas atau sumber daya. Penyebab terjadi kelangkaan yang pertama, perbedaan letak geografis, yang kedua,
pertumbuhan penduduk, yang ketiga kemampuan produksi, yang keempat perkembangan teknologi, dan yang kelima bencana alam. Selanjutnya yaitu biaya produk gabungan dan pendekatan kontribusi. Produk gabungan diproduksi secara bersamaan melalui proses di mana setiap produk yang dihasilkan memiliki lebih dari nilai nominal dalam bentuk sesuai hasil pemrosesan. Biaya gabungan adalah biaya yang muncul dari produksi secara simultan atas berbagai produk dalam proses yang sama. Pendekatan kontribusi. Margin kontribusi adalah nilai pendapatan bersih setelah dikurangi biaya variabel. Margin kontribusi sebagai alat dalam membantu membuat keputusan produksi dan penetapan harga dalam bisnis, sehingga merupakan alat penting bagi manajemen maupun investor, maka bisa membuat bisnis beroperasi secara efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.